saudara-saudari, senasib, sepenanggungan, adalah hak manusia, hak rakyat. Bangsa ini telah mendapatkan kesejahteraan hidup. Tujuan kita kaum buruh. Sudah bertahun-tahun kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi, dan tembaga. Tak ada jaminan selain tak ada jaminan kesehatan. Cukup. Dan keselamatan. Puisi kemerdekaan ini kupersembahkan buat diri. Aku yang mendambakan aja. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang telah mengenal kepalaku. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak menghancur, yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaan. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang telah diberikan padaku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang telah banyak. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kutulis untuk dia yang paling kusayangi. Cukup. Terima kasih. Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Sebab pidato merupakan sebuah kesaksian ketimbang melontar-lontarkan pesanan kosong. Apalagi saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara. Orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol di televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak mempunyai refleksi politik. Jangan keras-keras. Tolong jangan dikabarkan kepada orang yang tidak hadir hari ini. Saya tak suka politikus. Semua kaum mencelak-celik, tak ada logika yang lurus, seperti besi di tempat. Semakin dibakar, semakin dipeot-peotkan. Tak ada istilah sahabat atau seperti. Semuanya adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka. Saya
tiba-tiba orang berseragam hitam dengan selembar pedang. Ah, bukan. Mungkin kelewatan di punggungnya membentuk sayap. Ketika serombongan yang kukira ajar itu menyuruh saya, mungkin seperti saya memberanikan diri dan berkata, Bapak, pasti salah paham. Sebaiknya kesempatan ini untuk mengatakan hal-hal penting seperti pesan keluarga, kata kepala Protos. Bapak, kalau saudara. Oke, cukup. Isi kematian ini dipersembahkan untuk diriku. Aku yang mendapatkan ajal, aku yang menanti saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini dipersembahkan untuk diriku. Aku yang memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke dunia ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai jiwa dan tubuh yang diberikan padaku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan padaku. Puisi kematian ini kutulis untuk dia yang paling kusayangi. Dia yang akan datang saat aku kesepian. Dia yang akan bernyanyi untukku jika aku kalah. Dia yang akan mengulurkan tangannya padaku bila kekuatan jahat menarikku. Iya, terima kasih ya. Cukup. Nah. Saudara-saudara, saya guna kemarin berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian ketimbang melontar-lontarkan pesan kosong. Apalagi sekarang saya berpidato di hadapan saudara-saudara. Orang-orang yang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering ngomong dalam talk televisi. Saya hanya orang kecil, orangnya saya sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Politik, jangan keras-keras dan selalu yang dikatakan kepada yang tidak hadir di sini. Saya tak suka politik. Mereka ini kaum menjelang pelet, tak ada logika yang lurus. Seperti desa di tempat, semakin dibakar, semakin diperkerkan. Tak ada istilah atau seteru. Tak ada istilah sahabat atau seteru. Semuanya adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka serombongan tikus yang hidup dalam got di sepanjang jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semaunya. Untuk mencari roti, mereka bisa mendarat pintu-pintu saudara, pintu-pintu rumah saudara. Tetapi di musim hujan bisa menyebabkan leptospirosis. Maka banyak orang kota yang berpikiran tidak waras.
Cukup, terima kasih. Sejarah negeri ini selalu mencatat orang-orang yang berani mempertahankan hak miliknya sebagai pahlawan. Keberanian itulah yang hendak aku tunjukkan pada dunia. Apakah kalian akan meninggalkan tempat ini karena hak milik kalian telah hilang? Apakah kalian akan meninggalkan tempat ini karena suara-suara dan bayang yang tidak nyata itu? Jawab. Nah itu, ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini. Akan kurampas semua milikku yang telah dirampas olehnya. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Aku merdeka. Aku harus lari dari sini sebelum dimintai pertanggungjawaban. Ke arah mana ya? Oh ya, ke arah siang. Tunggu dulu. Kau tidak bisa pergi tanpa aku. Jangan buat keputusan sendiri. Aku mau ke arah malam. Sekarang kita pisah. Tidak bisa. Kita sudah ditakdirkan untuk menyatu. Kalau begitu, kau harus patuh dengan keputusanku. Tidak bisa. Ini di dunia. Sekarang kita punya hak yang sama. Dan nanti ketahuan. Jadi bagaimana? Di dunia kita jadi budak terus menerus tanpa bisa protes. Cukup nak, terima kasih. Andai saja engkau bersandar pada malam. Andai saja engkau hidup bersandar pada lingkungan yang ada. Aku tahu setiap malam engkau mengendap-endap di antara detak sejam di dindingku. Lalu mencari tahu sedang apa aku pada tiap malamku. Diam-diam kau berbaring di bawah jendela kamarku sambil menatap bulan pucat di atas sana. Tak ada kebisuan seperti ini, seperti bagaimana heningnya malam-malam para mujahid di Palestina. Lembu ini adalah kekalutan sejak peristiwa pada tiap dinding sejarah. Terjungkal pada tiap dinding tak bermimpi. Angin tetaplah angin yang sama. Tiap-tiap kita punya janji yang kita ingkari sendiri. Pada setiap jengkal kaki melangkah, jelas sekali rusak. Mengapa kita menyalahkan kaki yang telah menghantarkan kita pada tiap perjalanan? Cukup, terima kasih. Laika sana terlalu pasti nanti akan amalan. Tidak melihat kesalahan Aduh, di make up terus. Susah ya jadi orang kalau berkawan cantik kayak aku. Cantik dari Hongkong. Ya, sirik aja ya. Aku sudah berjalan jauh. Aku tidak punya tempat tinggal. Sanak saudara sudah tidak ada lagi. Dan di wajahku terlihat
sebenarnya aku bersepihan. Kalau malam hanya dingin dari persinggahan. Di bawah malam aku tidur bersama rembulan sesekali meneteskan butir-butir embun yang tak tertahankan. Entahlah apa ini takdir Tuhan. Kalau begini terus, aku mau makan apa itu? Mau makan batu atau mau makan tai? Aku harus kerja dong. Kerja apa aja aku bisa kok. Jadi penyanyi oke. Mau jadi apa lagi? Jadi akuntan. Kalau begini, aku hampir lulus jadi sarjana ekonomi. 10 tahun loh aku kuliah dan akhirnya terselesaikan juga meski sangat dengan terpaksa. Asal jangan jadi BNS saja, Bung. Aku nggak mampu. Loh, nah iyalah. Gimana mau jadi PNS? Makan aja aku susah. Dari mana dapat uang ratusan juta? Kalau saja dalam kesunyian banyak ratusan ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini, aku dapat mencuci telingaku dan petik mengerikan. Raung dan rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja, sesaat saja, aku berkesempatan merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Apa gerangan kata aku tentang aku seperti ini? Kejam rasanya seorang diri, diliputi amarah dan rasa benci. Tersekap rasa takut yang menghimpit, ketakutan yang tak bisa diapa-apakan, tidak bisa dibunuh ataupun dilawan. Bahkan sampai ke yang umur ini, mereka masih mengikutiku terus. Kenapa aku masih seperti ini? Kenapa perilaku lamaku masih menguat di hati dan perasaanku? Kenapa kecewa dan marah masih seperti api yang dan kebakar membakarku? Itulah terakhir kali aku datang lagi. Nenekku, orang yang mengajarkan tentang kejijian dan kepasrahan. Dia berbicara tentang firasat, sampai aku terlalu gusar untuk mengutus nasihat-nasihatnya. Dia hanya menitip keluh kesah saat matahari terbit dan meninggalkannya saat matahari terbenam. Aku siapa? Apa mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku hanya untuk sia-sia mengkontaminasi. Suara-suara itu, mereka datang lagi. Aku tahu mereka akan mengikutiku terus. Aku tahu mereka menggangguku lagi. Tapi aku tidak takut. Algojo-algojoku, orang-orang yang begitu bernafsu menghabisiku, berbaur dengan mereka yang gigih atas kematianku. Cukup, makasih.